kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan dilimpahkan rezekinya. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu link yang ada di deskripsi. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan. Kita akan membahas mengenai Perang Badar. Badar ini adalah nama sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah, di mana terdapat mata air dinamakan Perang Badar karena peperangan ini berlangsung di tempat tersebut. Yang terjadi itu antara kaum muslimin dengan musyrikin atau kaum Quraisy. Nah, dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 2 disebutkan bahwa kaum muslimin itu berjumlah 310 orang, sedangkan kaum musyrikin berjumlah 1000 lebih. Ini menurut Al-Rifai tahun 1999. Nah, peristiwa Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, Perang Badar ini merupakan salah satu perang yang sangat menentukan bagi sejarah Islam di dunia. Karena pada dasarnya perang ini adalah yang membuat kepercayaan antara kaum muslim di Mekah dan Madinah juga. Nah, pada dasarnya Perang Badar ini ada 3 macam, yaitu Perang Badar pertama, Perang Badar Kubro, dan Perang Badar yang terakhir. Ini menurut Ghazwa Sawik yang terjadi pada abad ke-4 Hijriah. Tersiar berita di kota Madinah bahwa adanya sebuah kafilah besar kaum musyrikin, yaitu Quraisy, yang berangkat meninggalkan Syam pulang ke Mekah. Nah, kafilah itu membawa barang perniagaan yang sangat besar nilainya, mulai dari barang untuk sandang pangan dan juga barang sampai ke hewan ya, ke unta yang jumlahnya itu ribuan. 1000 ekor unta penuh muatan barang-barang berharga dipimpin oleh Abu Sofyan bin Harb, diikuti oleh tokoh-tokoh Mekah lainnya, tokoh Quraisy ya maksudnya. Yang jumlahnya keseluruhan tidak lebih dari 30-40 orang pada awalnya. Nah, ketika berita itu tersebar, Rasulullah menegaskan bahwa dan menyambut kaum muslimin untuk menghadang kedatangan kafilah ini karena kaum Quraisy sering melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap kaum muslimin yang jadi kan mayoritas asalnya Quraisy menyembah berhala. Setelah itu setelah Muhammad muncul dinobatkan sebagai Rasul, akhirnya dia menyebarkan agama dan banyak yang masuk ke Islam, seperti bisa tonton dulu video sebelumnya. Nah, jadi setelah kedatangannya muslim ini banyak terjadi seperti penganiayaan dan kekerasan itu. Nah, beliau atau Muhammad ini mencurigai bahwa barang-barang yang dibawa oleh kafilah ini adalah barang rampasan dari orang-orang kaum muslim yang hendak berhijrah ke Madinah. Nah, dari sini ini menurut Al-Ghazali ya, ini Rasulullah berkata, inilah kaum Quraisy yang membawa harta kekayaan mereka, atau maksudnya harta kekayaan kaum muslim. Berangkatlah menghadang mereka, mudah-mudahan Allah akan menyerahkan harta benda mereka kepada kamu sekalian. Perkataan Rasulullah tersebut didasarkan yang tadi ya, banyak penganiayaan terhadap muslim dari Quraisy. Nah, rombongan kaum musyrikin ini telah datang ke Hijaz. Nah, dalam perjalanan pulangnya mengerahkan beberapa orang mata-mata karena mendengar bahwa Muhammad sudah menyerukan untuk menghadang. Setelah menerbangkan mata-mata atau menugaskan mata-mata, akhirnya ini Damdam bin Amr segera berangkat ke Mekah, sementara Rasulullah telah berangkat bersama sahabat-sahabatnya, telah sampai di lembah yang bernama Zafran. Sampainya beliau, lalu beliau turun dan sejenak kemudian pecahlah berita bahwa Quraisy tengah di perjalanan menuju mereka yang membela kaum Abu Sofyan yang tadi pemimpin Quraisy. Damdam bin Amr al-Ghifari ini dari kaum Quraisy ini juga memberitakan kepada kaum Quraisy yang ada di perjalanan itu, yang masih di belakang itu. Nah, mereka akhirnya meminta bantuan kepada kaum Quraisy lain untuk membantu dalam setidaknya mereka selamat sampai ke Mekah. Nah, akhirnya turunlah sekitar 950 orangan untuk membantu kaum Quraisy yang asalnya tadi 30-40 orangan
dengan semangatnya kaum Quraisy, akhirnya mereka berani-berani saja untuk pulang ke Mekah. Nah, akhirnya Rasulullah mengutus Hamzah bin Abdul Muthalib bersama 30 muhajirin untuk ikut berperang melawan Quraisy yang dianggap telah merampas harta kekayaan Muslim. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah seorang tokoh yang sangat-sangat dipercaya oleh Muhammad karena dia mempunyai jiwa semangat yang sangat tinggi untuk berperang. Terutama dia pun sangat pandai untuk meracik taktik strategi perang yang dijuluki oleh Muhammad itu adalah pedang Allah. Akhirnya selain itu terdapat Rasulullah juga ada Abu Ubaidah. Di sini Abu Ubaidah ini gugur dalam perang Badar ini. Semakin bersemangatlah kaum Quraisy yang setelah salah satu tokoh pemimpin pasukannya gugur, akhirnya semangat kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Tapi Rasulullah sambil berdoa di dalam kemahnya atau di dalam seperti tendanya gitu, sambil berdoa mengawasi memantau dengan seksama, memberikan dorongan semangat juga kepada mereka. Sesaat kemudian berkata kepada Abu Bakar, Hai Abu Bakar, gembiralah pertolongan Allah telah datang kepadamu. Itulah Jibril memegang tali kekang yang menuntun kudanya. Setelah itu Rasulullah keluar dari rumah atau kemahnya itu, mendatangi pasukannya dan mendorong mereka supaya lebih gigih menghancurkan musuh Rasulullah. Lalu ia berseru, demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang sekarang ini berperang melawan musuh kemudian dia mati dalam keadaan tabah mengharapkan keridhaan Allah dan dalam keadaan terus maju pantang mundur, pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, seruan demikian jelas membuat semangat kaum muslimin ini semakin bergejolak. Nah, akibatnya dengan jumlah yang sangat terbatas, kaum muslimin ini bisa memenangkan perang Badar bertepatan dengan bulan puasa pada saat itu. Nah, suruhan demikian sangat besar pengaruhnya. Akhirnya Rasulullah lalu berseru lagi pada pasukannya dengan ucapan, siaplah memasuki surga seluas langit dan bumi. Seorang prajurit yang gagah berani, Umar bin Al-Hamam, menyambuti dengan antusias serangan Rasul itu. Sayang dia gugur juga ketika menyerang. Ketika melihat gelombang pasukan musyrikin banyak berkeling tangan, Rasulullah dengan suara keras berseru, hancurlah wajah mereka. Ini menurut Al-Ghazali. Jadi beberapa pesan yang bisa disampaikan dari perang ini adalah terus maju pantang mundur meskipun rintangannya cukup berat. Lalu jangan terlalu memikirkan mengenai jumlah, karena yang penting itu adalah kesetiaan dan loyalitas atau kekuatan. Ini adalah perang Badar, perang yang menjadi penentu bagi kepercayaan agama Islam di orang-orang Mekah dan Madinah. Terlebih pada saat itu Rasulullah telah hijrah ke Madinah juga. Nah, inilah yang membuat Islam salah satunya makin pesat di daratan-daratan, masih daratan Arab, si Jazirah Arab, tapi nanti kelamaan menjadi meluas lagi ke daratan Eropa. Ini dari video yang kita bahas tadi. Apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait hal materi yang dibahas tadi, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini lebih bermanfaat bagi kalian bisa support kami dengan cara subscribe dan lonceng notifikasinya diaktifkan. Jangan lupa follow Instagram kami yaitu Missing Link Story. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.